Kalau ini disengaja, ngapain gitu? Kalau dia panik soal surveinya, ya ngapain sampai bawa-bawa Nabi? Kalau soal kampanye kan kampanye aja, bohong-bohong aja, tapi nggak usah bawa-bawa Nabi Muhammad gitu. Kalau ini nggak disengaja gitu ya, ya mungkin jangan-jangan ini adalah bagian dari karma Ahok di tahun 2017 lalu. Selamat malam semuanya. Pilkada DKI Jakarta nampaknya ini menghasilkan banyak sekali kejutan. Karena pasangan Pramono dan Rano Karno yang muncul belakangan hari ini bisa dibilang sudah menyalip di tikungan. Ya, karena sudah ada lembaga survei yang kemudian memunculkan data yang sangat meyakinkan bahwa secara angka hari ini pasangan Pramono dan Rano Karno sudah bisa mengalahkan atau menyalip paslon dari Ridwan Kamil dan Suswono. Dan dari data atau tren positif yang seperti ini, kalau bisa dipertahankan yang begitu menanjak ini bahkan paslon dari Pramono dan Rano Karno bisa memenangkan pilkada cukup satu putaran. Dan nampaknya dengan situasi yang semacam ini kemudian membuat paslon dari Ridwan Kamil dan Suswono agak tertekan, agak panik gitu ya, sehingga kemudian memunculkan blunder-blunder yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan. Karena yang paling fatal ini kemarin dilakukan oleh Suswono sendiri ketika dia coba bikin program kartu janda katanya. Jadi nanti janda-janda di Jakarta itu akan mendapatkan kartu janda yang kemudian anak-anaknya ini langsung menjadi anak gubernur. Ya bagi saya ini program yang bikin ribet aja. Karena ya ngapain kartu janda gitu. Harusnya kan kartu miskin aja gitu. Ya karena kalau orang miskin, mau dia janda, duda, atau lengkap keluarganya, kalau miskin ya miskin aja. Ngapain harus ada kartu spesifik, kartu janda? Ya karena ini, kalau memang berurusan dengan PKS, emang selalu dekat-dekat dengan urusan yang seperti ini. Ini program yang bikin ribet gitu. Harusnya ya program kartu miskin aja. Atau kartu orang-orang yang tidak mampu misalkan. Ya dia mau statusnya apa kek gitu ya. Mau janda, duda, atau bercerai, gak bercerai, dan sebagainya. Ya kalau miskin ya tetap dibantu. Kalau ada anak-anak orang, ya dia entah itu janda atau duda, atau orang tuanya masih ada. Kalau miskin ya tetap jadi anak gubernur. Seharusnya seperti itu. Ya tapi karena ini dirumuskan oleh orang-orang PKS yang begitu atraktif ketika membahas soal janda, makanya kemudian muncullah program kartu janda. Dan lucunya ketika dia coba menjelaskan gitu ya, inilah yang kemudian ada blunder yang sangat fatal sekali. Karena dia bilang ya nanti semua janda-janda miskin itu akan mendapatkan kartu janda. Nah, yang kaya nanti kita dorong untuk kemudian bisa menikahi pengangguran. Sampai di sini masih oke gitu ya. Katakanlah ini program yang asal-asalan, yang bercanda dan sebagainya. Kita masih agak bisa terlalu menyalahkan, atau oke lah gitu ya, ini sebagai omong kosong yang bisa kita lupakan begitu saja. Tapi setelah itu Suswono kemudian menyinggung soal Nabi Muhammad dan Khadijah. Dia memberikan contoh bahwa dulu katanya Khadijah juga sebagai janda itu menikahi Nabi Muhammad ketika belum jadi nabi. Nah ini kalau kemudian mau disamakan antara janda kaya raya hari ini diminta untuk menikahi pengangguran, kemudian disamakan dengan cerita Nabi dan Siti Khadijah, ini kan sangat tidak sesuai dan tidak sebanding sama sekali. Bahkan bagi saya sebagai orang yang ya cukup tahulah sejarah-sejarah Nabi, dulu pernah nyantri gitu ya, ini kan bukan pengetahuan yang bukan pengetahuan khusus. Rasanya semua orang yang pernah nyantri itu paham soal cerita dan sejarah ini. Bahwa yang namanya Nabi Muhammad sejak kecil tidak ada dalam riwayatnya kemudian digambarkan sebagai pemuda pengangguran. Gak ada gitu. Kalau kita ingat-ingat gitu ya, atau kita coba tanyakan dan kita cari referensi atau cerita sejarah Nabi di masa lalu, gak ada tuh ceritanya. Bahkan yang ada adalah Nabi Muhammad sejak kecil disebutkan, nggak tahu usia berapa, tapi sejak kecil gitu ya. Ini Nabi Muhammad sudah ikut pamannya Abu Thalib untuk kemudian berdagang dan melakukan perjalanan ke Suriah. Jadi sejak kecil sudah ikut kemana-mana, sudah ikut berdagang membantu pamannya.
Bahkan dalam sebuah cerita yang lain, Nabi Muhammad ini sempat meminta izin untuk mengelola kambing. Jadi ketika sudah agak dewasa, bukan dewasa, ketika sudah agak besar gitu ya, sudah bukan anak kecil lagi, Nabi Muhammad ini kemudian mengelola kambing milik warga di sana. Jadi ada orang yang punya kambing terus kemudian digembala oleh Nabi Muhammad. Dan setelah itu gitu ya, ini sempat ada ceritanya minta izin kepada keluarganya dan kemudian dibolehkan. Di usia 25 tahun Nabi Muhammad kemudian berdagang, pemuda bernama Nabi Muhammad ini berdagang, kemudian setelah itu dipercaya oleh Khadijah untuk membantu usahanya. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad ini adalah seorang pemuda terpercaya, jujur, yang bekerja keras, yang membantu pamannya dan kemudian menggembala kambing sejak masih muda dan tidak ada ceritanya beliau sebagai pengangguran. Jadi ketika Suswono dari Cawagup Jakarta ini kemudian menceritakan bahwa nanti di Jakarta janda-janda kaya raya di Jakarta dianjurkan untuk menikahi anak muda pengangguran katanya. Kemudian menyamakan, memberikan satu contoh dengan kisah Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Bagi saya ini sangat tidak sebanding sama sekali. Dan Nabi Muhammad sekali lagi tidak pernah dalam riwayat atau ceritanya itu diceritakan, digambarkan sebagai pemuda yang nganggur. Memang Nabi Muhammad baru mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, tapi sejak muda dari semua sejarah kenabian, nggak ada ceritanya beliau itu adalah pengangguran. Di usia muda yang kemudian bisa dikenal sama Khadijah, di usia 25 tahun Nabi Muhammad ini, itu kan karena rekam jejaknya. Karena beliau ini berdagang dengan pamannya, kemudian dengan warga sekitar untuk mengembala kambing, kemudian ikut berdagang dengan banyak sekali orang gitu ya, dan kemudian dikenal sebagai orang yang jujur. Itulah yang kemudian menarik perhatian Khadijah dan mengajaknya untuk kemudian bekerja sama, untuk berdagang juga dengan komunitas atau barang-barang usaha yang dimiliki oleh Khadijah. Waktu itu Nabi Muhammad didampingi oleh Maisarah, yakni staf dari Khadijah, dengan sistem bagi hasil. Dengan perdagangan yang seperti itu, dengan sistem dagang atau bisnis yang dijalankan oleh Khadijah dan ternyata itu kemudian menghasilkan hasil yang cukup lumayan, dari situlah kemudian menarik perhatian Khadijah lebih jauh lagi, sehingga kemudian terjadilah pernikahan itu. Jadi bagi saya kejujuran, kerja keras atau apa yang dicontohkan, diceritakan oleh Nabi Muhammad dulu, ini tidak akan pernah bisa kemudian disamakan dengan pemuda hari ini yang pengangguran. Jadi ya, saya nggak tahu ya, ini gimana perasaan kalian, saya nggak ngerti. Tapi ya bagi saya, ada orang yang kemudian mencontohkan Nabi atau menyamakan dengan Nabi sebagai pemuda pengangguran yang menikah dengan janda kaya raya, itu sama sekali sebuah cerita yang tidak bisa diterima. Karena dari semua sejarahnya itu nggak ada yang menggambarkan Nabi ini sosok pemuda pengangguran gitu. Dan bahkan ketika melamar Khadijah, itu mas kawinnya itu sangat mahal sekali, yakni 20 unta. 20 unta betina gitu ya, ke dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. 20 unta betina hari ini kalau dikonversi ke dalam rupiah, itu satu untanya sekitar 50-an juta rupiah. Jadi kalau 20 itu ya lebih dari 1 M untuk mas kawinnya. Untuk orang yang kemudian seorang pemuda berusia 25 tahun dengan, ya meskipun pamannya Abu Thalib itu memang seorang pedagang gitu ya, yang masyhur, ya bagaimanapun ceritanya, seorang pemuda yang kemudian bisa melamar seorang janda kaya raya dengan kemudian mahar atau mas kawin sebesar 1 miliar rupiah atau 20 unta. Saya kok nggak yakin kemudian pemuda ini disebut sebagai pemuda yang pengangguran. Ini jelas adalah pemuda yang bekerja keras, yang jujur, dipercaya, dan kemudian mendapatkan label Al-Amin. Gitu. Jadi, ya Nabi Muhammad itu dalam sejarahnya, beliau adalah pedagang yang memang terpercaya, yang sukses, dan kemudian melamar atau menikahi Khadijah. Nah, kalau kemudian ini ada yang menyampaikan bahwa hari ini janda kaya raya menikahi
pemuda pengangguran disamakan dengan kisah Nabi, itu sama sekali tidak sama. Jadi ya silahkan saja gitu ya memberikan satu program-program yang menarik perhatian dan sebagainya, tapi ya nggak usah bawa-bawa Nabi lah gitu ya. Karena cerita janda kaya raya menikahi orang dan sebagainya dengan latar belakang yang beragam itu jelas sama sekali tidak bisa kemudian disamakan dengan cerita Nabi. Karena sekali lagi Nabi Muhammad pertama bukan orang miskin, bukan pemuda pengangguran yang perlu bantuan janda kaya raya gitu ya. Nggak ada dalam sejarahnya dan dalam ceritanya. Dan kita juga bisa lihat dari apa yang dilakukan Khadijah kepada Nabi Muhammad waktu itu ketika usia muda, dengan mengajaknya atau meminta bantuannya menjadi mungkin istilahnya manajer gitu ya di perusahaannya untuk kemudian ikut membantu dagangan atau komoditas yang dimilikinya untuk diperjualbelikan. Jadi Nabi Muhammad tuh orang yang kemudian anak muda gitu ya, yang kemudian ini sukses atau cukup dipercaya, jujur, sangat dipercaya, Terus kemudian ini ya menarik perhatian banyak orang gitu ya. Terus kemudian Khadijah sebagai orang kaya dengan usaha yang banyak kemudian ditinggalkan oleh suaminya, itu kemudian meng-hire gitu ya. Menunjuk Nabi Muhammad ini, Muhammad muda ini untuk kemudian ikut membantu. Jadi ini sama sekali tidak bisa kemudian disamakan dengan pemuda pengangguran hari ini. Dalam kisah Nabi Muhammad dan Khadijah, yang membutuhkan adalah Khadijah gitu. Sebagai orang kaya raya, dia butuh orang yang bisa mengelola bisnis dan usahanya, yaitu Nabi Muhammad. Waktu itu, Muhammad muda gitu. Jadi, bukan orang yang tidak berdaya kemudian dibantu, dinikahi, dan diberikan fasilitas. Enggak gitu. Enggak ada. Nabi Muhammad adalah pekerja keras dan bekerja sejak usia muda, sudah mendapatkan perhatian atau kemudian mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, terbukti dengan mengelola kambing dengan usaha atau berdagang dengan pamannya dan kemudian dipercaya sama Khadijah. Jadi nggak bisa kemudian disamakan dengan cerita di Jakarta bagi janda-janda kaya raya untuk menikahi orang yang tidak berdaya atau anak-anak muda pengangguran. Nggak ada ceritanya gitu. Beda sekali dengan cerita Nabi Muhammad. Sehingga seharusnya cerita ini tidak disama-samakan. Jadi terlepas dari apakah Nabi Muhammad kemudian dibantu dengan Abu Thalib dengan 20 unta itu, atau semuanya adalah hasil keringat sendiri dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, saya nggak melihat ada sebuah ketidakmampuan dari Nabi Muhammad muda waktu itu ketika menikahi janda kaya raya. Tidak seperti dalam imajinasi Suswono hari ini, di mana janda kaya raya harus menikahi pemuda atau lelaki yang masih muda, pengangguran, atau orang-orang yang tidak berdaya, atau katakanlah orang miskin. Karena itu sama sekali berbeda gitu. Jadi ya gak ngerti, ini bagi saya pribadi, ini jelas adalah tindakan yang sangat melecehkan, penistaan terhadap sejarah Nabi Muhammad, karena tidak sesuai, karena tidak memberikan satu contoh yang sebanding, dan kemudian seolah-olah menyamakan cerita Nabi yang waktu itu menikah dengan Khadijah dengan cerita hari ini janda kaya raya menikahi pengangguran yang muda. Jadi ya terserah bagaimanapun ke depannya, bagi saya ini adalah satu cara-cara yang sangat tidak masuk akal, yang seharusnya bisa diluruskan oleh kita semua, karena cara-cara yang dilakukan oleh Suswono dengan contoh-contoh yang tidak sebanding, saya nggak ngerti apakah dia tahu atau enggak cerita atau sejarah Nabi yang sebenarnya. Terlepas dari itu semua, kita seharusnya memberikan satu jalan atau satu alur cerita yang lebih benar dibandingkan apa yang disampaikan oleh Suswono. Terlepas apakah ini disengaja gitu ya, mungkin bisa aja sengaja gitu ya. Suswono sebenarnya tahu, tapi kemudian coba menarik perhatian gitu ya, karena surveinya lagi turun gitu ya. Atau ini nggak disengaja, bagi saya ini sama-sama memiliki konsekuensi yang sangat-sangat buruk sekali gitu. Karena kalau ini disengaja, ngapain gitu? Kalau dia panik soal surveinya, ya ngapain sampai bawa-bawa Nabi? Kalau soal kampanye kan kampanye aja, bohong-bohong aja, tapi nggak usah bawa-bawa Nabi Muhammad gitu. Kalau ini nggak disengaja gitu ya, ya mungkin jangan-jangan ini adalah bagian dari karma Ahok di tahun 2017 lalu. Karena Ahok dianggap sebagai penista agama waktu itu, meskipun dia hanya menyampaikan satu kebenaran, hari ini Suswono menyampaikan satu cerita yang salah dan satu pembanding yang sangat tidak sebanding
dan ini nampaknya bisa masuk ke dalam kategori penistaan agama. Tapi ya begitulah gitu ya, resiko punya calon dari PKS ini memang apapun masalahnya solusinya adalah kawin. Makanya dia muncul dengan ide-ide yang seperti ini dan kemudian jadi menjurus kepada pelecehan terhadap sejarah-sejarah Nabi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.